Iya. Tiga ini itu masalah atau pola yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Kayak gini bro. Lu bayangin ya. Ini orang yang kerja karyawan pada umumnya. Lulus kuliah, kerja, dapat duit pertama. Terus tahu nggak? Biasanya ngapain? Terima uang pertama tuh kadang ngapain tau nggak? Traktir teman-teman. Nah, selain traktir dia ngapain tau nggak? Ngutang bro. Tuh, Okay. contohnya salah satu direktur itu, ya direktur udah mirip-mirip kayak entrepreneurs kan ya, ngerjain semua gitu. Betul. Ya dia udah Capek ngurusin kerjaan, udah nggak punya waktu buat ngurusin uangnya dia sendiri. Nah kalau dia minta tolong kita, kasih advice dong gimana caranya supaya uang gua bertumbuh nih. Jangan cuma diem doang gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan kali ini kita kedatangan satu tamu yang keren banget. Ini salah satu member elites kita dari The Entrepreneur Society juga. Ini kakak Melvin Mumpuni, dia founder dari Finansialku. Jadi kita pengen ngebahas tentang tips-tips finansial buat teman-teman juga. Dan kalau udah pasti pada pengen cuan kan, bener gak sih? Kalau kita nontonin kayak gini, kita bakal kasih banyak nanti tips-tips gitu kan, supaya gimana kamu bisa, mungkin kamu yang masih kerja atau merencanakan pensiun dan sebagainya, kamu bisa belajar dari podcast ini. Kamu bisa dengerin juga nanti dari seorang Kak Melvin Mumpuni yang udah banyak dia ngebantu orang-orang di luar sana, yang udah banyak juga yang jadi klien-klien itu yang cukup berhasil, betul ya? Nanti kita pengen dengerin kisahnya. Jadi thank you banget brother udah bergabung sama kita. Thank you. So coba mungkin Kak Melvin bisa cerita sedikit nih, apa sih Finansialku tuh apa tuh? Kalau boleh gitu kan ya, biar teman-teman pada tahu gitu. Silakan. Oke. Teman-teman, perkenalkan saya Melvin Mumpuni, perencana keuangan, juga founder Finansialku. Jadi Finansialku ini kita perusahaan perencana keuangan. Kita banyak bantu klien-klien kita, biasanya itu individu atau keluarga. Nah, kita bantunya itu untuk merencanakan keuangannya, investasinya, khususnya di pasar modal gitu. Nah, biasanya klien-klien kita tuh kalau misal mereka tuh gini, biasanya mereka tuh ada yang sibuk dengan kerjaan harian. Misal kayak entrepreneurs gitu. Entrepreneurs kan kerjaannya banyak tuh bro, dari pagi, siang sampai malam gitu kan. Ya, kita 24 jam per 7. Somehow tapi bekerja uang kekumpul gitu. Nah, jadi jangan sampai orangnya kerja mati-matian tapi uangnya diem doang kan. Betul. Nah kadang-kadang kan kapabilitas atau waktunya tuh kan nggak kekejar tuh bro untuk ngelola investmentnya tuh. Nah kita kasih advice. Jadi bagian-bagian research, bagian tentang macam-macam data kita yang olah. Udah kita masakin. Nah ini advice-nya begini. Sekali lagi ini bukan mengelola dana ya, tapi advice. Advice itu artinya kayak kasih nasihat atau kasih saran gitu ya, masukan gitu. Nah, kalau udah misal si entrepreneurs-nya nanti atau klien kami itu yang eksekusi sendiri. After that kita bantu reviewnya lagi. Jadi pokoknya intinya tahu beres aja, pokoknya investmentnya jalan, nah kemudian bisnisnya bisa jalan gitu. Jadi dikasih advice, supaya kalau misalnya nih saya pengusaha nih, Kak Melvin, terus ada dana nganggur nih segini gitu kan, terus habis itu ngobrol nanti dia kamu demennya yang mana gitu ceritanya. Ya kebutuhan investmentnya untuk tujuan jangka berapa lama, terus kalau lu punya ekspektasi returnnya mau berapa, maksimum risikonya lu berapa, nanti baru deh kita cook lah, kita masak gitu. Kira-kira produk apa yang cocok, komposisinya berapa banyak. Nah nanti baru advice-nya itu yang kita kasih. Ih keren banget tuh teman-teman ya, kita ngeliat gitu. Jadi kalau boleh nih, ada nggak mungkin kayak real case example gitu ya, mungkin kayak suami istri atau keluarga muda atau gimana yang pernah Kak Melvin handle, nggak usah sebut nama, kita privacy ya, kita jaga. Cuman ada kisah suksesnya nggak yang teman-teman mungkin bisa dengar gitu kira-kira? Itu kalau yang kebanyakan yang klienku tuh sebenarnya adalah karyawan sih. Biasanya lebih di level-levelnya managerial up gitu. Contohnya salah satu direktur itu, ya direktur udah mirip-mirip kayak entrepreneurs kan ya, ngerjain semua gitu. Betul. Ya dia udah Capek ngurusin kerjaan, udah nggak punya waktu buat ngurusin uangnya dia sendiri. Nah kalau dia minta tolong kita, kasih advice dong gimana caranya supaya uang gua bertumbuh nih. Jangan cuma diem doang gitu. Ya udah kita kasih advice-nya sekian persen kayak misal di produk pasar modal kayak reksadana, ada sebagian di obligasi, ada sebagian yang di sahamnya apa, harganya berapa nanti kira-kira. Nah kalau sudah mereka eksekusi. Nah klien gue tuh eksekusi, dia mulai beli satu. Dia belinya sendiri tapi? Sendiri. Lewat brokernya masing-masing lah? Ya. Oke. Gue bantu paling dampingi lah pas waktu belanja dan lain sebagainya, tapi gue nggak eksekusi gitu. Gue nggak boleh eksekusi. Yes. Terus habis itu report ke kita. Jadi month to month setiap bulan kita itu ada kayak meeting Zoom untuk memastikan atau untuk kontrol kekayaan lu tuh tumbuh gak sih? Oke. Nah itu paling enak bro. Oh gitu?
Ya, sensasi yang paling enak itu adalah lu lihat aset lu bertumbuh. Ya. Sensasi paling enak kalau lu lihat aset lu bertumbuh. Lu nggak pernah tahu kan kayak bulan ini kekayaan gue nambah gak sih? Iya. Lu pernah lihat nggak Forbes misal 10 orang terkaya versi Forbes Indonesia gitu. Oke. Lu lihat nggak sih ada rankingnya naik turun gitu. Iya. Nah, bayangkan lu punya yang model gitu tapi ini aset lu. Oh, lu ngerti. Oh, aset gue bertumbuh ya. Oke. Oh, utang gue turun ya. Jadi gue lu bisa lihat asik gitu kayak wah, gue makin kaya nih gitu. Ih, mantap. Gue makin kaya nih, kayak itu kalimat yang semua pengen dengar kan? Bener gak? Iya. Jadi lu benar-benar bisa merasakan hasil kerja keras lu tuh lu kerasa oh ternyata memang bener kekayaan gue nambah. Oke. Gitu. Nah, ini kayak kalau kita ngomong biar teman-teman bisa relate ya. Kalau kayak si direktur ini suami istri kerja atau Enggak, istrinya enggak kerja. Jadi dia suaminya. Kalau boleh tahu ballpark figure angka gaji, kan kita nggak sebut nama nih, range-nya aja gitu. Oh, nggak boleh ya? Enggak. Investmentnya dia uang yang dia bisa invest itu memang lumayan gede. Ya, Oke. udah lumayan gede lah 1 M ke atas gitu. Tapi untuk beginian tuh, untuk layanan ini di atas 300 tuh juga udah bagus. Kenapa? Ya, paling nggak gini hitungannya bro. Kalau misal 300 juta, returnnya 10%, berarti setahun kan dapat 30 juta. Itu kan yang normal aja gitu. Yeah. Dengan return yang kayak gitu aja, si klien tuh masih bisa bayar gua dan masih ada untung. Oke. Ya, dengan harapan return lebih tinggi lah. Tapi gua nggak berani menjanjikan dan macam-macam nggak. Tapi dengan hitungan seperti itu masih ada untung gitu. Oke. Nah itu kalau kita ngomongin dengan nilai investasi, jadi paling kecil 300 lah ya? Ya paling nggak gue saranin 300 lah untuk yang bisa diinvestasikan. Dan itu investasinya bukan ke gue. Investasinya adalah uang yang di-invest untuk ke produk-produk pasar keuangan, pasar modal lah ya. Oke. Gitu. Tapi kalau teman-teman nih mau engage sama finansialku, jadi ada minimum requirement-nya nggak? Misalkan gaji mereka berapa atau apa segala macam? Gue nggak kasih requirement gitu sih. Tapi biasanya baik ngobrol kebutuhannya dia dan apa, nanti ketahuan mereka memang bisa dibantu kita atau enggak gitu. Oke. Nih kalau misalkan kita contoh tadi kan kita bahas tentang keuangan ini. Teman-teman pasti kan penasaran ya, pengen tahu kalau misalnya investasi dari duit tadi kayak 1 M seperti itu, dia nanti asesmennya, analisanya gimana? Kayak ngelihat apakah dia saya pokoknya ambil resiko, mau returnnya tinggi atau yang gimana gitu. Itu jadi biasanya kalau di investasi itu bro, itu tuh ada beberapa hal yang jadi konsiderasi. Satu kayak lu ekspektasi return lu tuh berapa? Oke. Ya, kedua kita ngatur. Enggak, gue mau tanya. Jadi kan gue harus tahu kan, lu ada ekspektasi berapa sih sebenarnya gitu. Misal lu ekspektasinya gini, paling enggak gue pengen di 2 kali atau 3 kali deposito gitu. Itu kan ekspektasi. Harapan lu harapannya angan-angannya maunya berapa gitu. Gue mau double setahun aja. Terus kemudian yang kedua, risikonya maksimal yang lu bisa makan berapa? Jadi serugi-ruginya kalau rugi berapa sih yang lu masih bisa terima atau enggak, batas toleransi lu itu berapa? Oke. Udah yang ketiga tuh periode investasi lu mau berapa lama? Oke. Terus kalau udah lu ada kebutuhan likuiditas nggak? Sewaktu-waktu perlu ditarik nggak? Oke. Gua harus konsiderasi itu. Terus kalau udah perpajakan lu gimana? Iya gading tuh. Iya. Kalau udah semua produk yang gua suggest itu berdasarkan kita punya license dari OJK itu semuanya harus pasar modal. Jadi, jadi kalau misal lu minta kripto, kripto itu sekarang sampai Desember 2024 itu bukan di OJK. Oh tapi tahun depan di OJK? Januari 2025 di OJK. Wih mantap. Ya kalau aturannya nggak berubah lagi ya. Ini aturan terakhir bro. Iya. Nah terus kalau ada yang terakhir ada konsiderasi tertentu. Contoh ya beberapa klien kita itu di finansialku tuh ada yang muslim. Kalau ada concern di syariah investment. Ada juga yang mungkin juga pengennya yang ESG atau mungkin yang gampang diwariskan buat anak-anaknya dan lain sebagainya gitu. Nah kayak gitu-gitu konsiderasi itu juga kita pertimbangkan. Nah dari semua variabel itu baru kita cooking, kita masak gitu. Kira-kira apa sih yang cocok dengan ekspektasi return lu, dengan risiko lu, dengan periode investasi lu. Nah gua akan kasih advice. Nah dari advice tuh lu bisa lihat, kita bisa ngobrol. Kayak gini tuh gimana sih? Kalau lu nggak ngerti, ini tuh maksudnya apa sih? Ya gue jelasin dulu, ini tuh produk apa dan lain sebagainya. Nah intinya lu misal bayar gue itu belain lu supaya uang lu bertumbuh. Jadi mau produknya lu mau beli dari manapun terserah lu sebenarnya. Karena gue nggak ambil untung dari produk gitu. Oke. Ya benar advice gitu kan. Ya advice. Lu bayar untuk advice, bukan untuk dari produk udah gue belain produk A atau belain produk B, enggak. Gue belain lu-nya klien gue gitu. Iyalah harus gitulah itu kan. Tapi itu keren banget sih sebenarnya. Bakal banyak yang
Dan saya rasa juga teman-teman pengusaha nih sekarang member-member di Entrepreneur Society juga kan pasti punya banyak tabungan nganggur tuh. Dan kalau saya nih, kalau kita pasti saranin dari teman ke teman, dari member ya kita investasi ke bisnis. Tapi kan itu ya sekali lagi terukur nggak? Nah itu belum tentu tuh. Karena gini bro, gue sebagai pebisnis gue juga setuju kalau misal memang kita ada untung, kita invest ulang ke bisnisnya itu gue setuju. Nah yang perlu jadi konsiderasi itu gini bro, yang namanya produk itu tuh ada yang namanya product life cycle. Bisnis itu ada business life cycle. Jadi bisnis tuh grafiknya tuh nggak bisa grafik garis kanan lurus naik terus tuh nggak gitu. Ada masa-masanya naik, ya namanya orang jualan juga gitu kan. Ada masa-masanya panen, tapi ada masa-masa turun. Nanti kalau kita menggunakan strategi marketing lain atau produk yang lain, kalau grafiknya naik lagi gitu kan. Ada grafik-grafik itu tuh. Nah, fungsinya di investment ini adalah salah satu untuk diversifikasi gitu, bro. Iya betul. Jadi once di sininya masih kurang masih ada lagi gitu. Pendapatan tempat lain. Penting. Tapi kalau mau di reinvest lagi di tempat bisnis sendiri boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada apa-apa salah. Jadi itu adalah sebagai kayak safety net lah ya. Ya mengamankan lah. Paling nggak ini ada jalur ini yang ada yang ngamanin. Kalau yang ini ada misal yang bisnis utama lagi kurang masih ada yang ini, ada yang kedua atau ada mungkin ada yang ketiganya atau mungkin yang keempatnya gitu loh. I see, oke. Iya, itu bagus banget sih teman-teman. Kalau kita ngomongin bisa nggak kasih satu tips? Tapi emang karena kan tadi variabelnya banyak ya. Cuma kalau untuk yang paling umum deh, kira-kira kondisi yang paling umum mungkin suami istri masih kerja, baru punya 1-2 anak kecil gitu kan. Mungkin combine income let's say berapa gitu. Terus nanti tabungan mereka berapa gitu. Ada nggak kira-kira yang mungkin kayak ballpark apa gitu biar teman-teman bisa dapat sesuatu nih dari sini kan. Tadi kita udah ngeliat contohnya direktur. Tapi kalau yang mungkin yang lebih ke common folk gitu ya, orang-orang biasa. Tapi entrepreneur bukan? Profesional aja deh, kita ngomong deh biar gampang gitu ya, biar teman-teman pada bisa relate. Kalau entrepreneur mungkin nanti kita bahas lagi nih, gitu, 2 topik ya. Entrepreneur income-nya naik turun soalnya. Kalau profesional lebih gampang, kalau profesional kerja karyawan gitu lebih gampang sebenarnya. Pasti. Ya. Kira-kira gimana tuh buat teman-teman yang nonton? Nah ini ada beberapa hal bro. Kalau untuk individu ini bukan, kalau orang yang income-nya lebih stabil di Indonesia itu permasalahan keuangan itu simple bro. Orang Indonesia tuh masuk ke satu pola pengaturan keuangan yang masalahnya itu sebenarnya orang tahu. Nih ya, lu bantu jawab ya. Coba. Lu bantu jawab ya. Mayoritas orang Indonesia semakin besar penghasilan, pengeluarannya makin besar. Oke. Mayoritas orang Indonesia semakin besar penghasilan, cicilan makin besar. Mayoritas orang Indonesia semakin besar penghasilan, tabungan dan investasinya makin sama atau kecil kali ya? Nggak tahu juga ya. Besar nggak? Ya tergantung sih. Biasa gaya hidupnya naik tuh. Iya. Tiga ini itu masalah atau pola yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Kayak gini bro. Lu bayangin ya. Ini orang yang kerja karyawan pada umumnya. Lulus kuliah, kerja, dapat duit pertama. Terus tahu nggak? Biasanya ngapain? Terima uang pertama tuh kadang ngapain tau nggak? Traktir teman-teman. Nah selain traktir dia ngapain tau nggak? Ngutang bro. Kalau orang zaman dulu beli sepeda motor. Oke. Kalau zaman sekarang tau nggak lu beli apa? iPhone. Atau smartphone. Nggak boleh sebut iPhone ya. Iya. Smartphone seharga motor. Nah, terus sisanya buat hidup. Setelah buat hidup, kalau ada sisa di tabungan itu namanya tabungan. Kalau ada sisa di rekening itu namanya tabungan. Kalau nggak ada sisa itu namanya kalau dia ngutang. I see. Sampai nunggu gajian lagi. Itu dia. Nah, ketika gajinya masuk UMR. Nah, ketika gajinya naik nih, puji Tuhan nih, karir bagus. Dari UMR, katakanlah UMR di Jakarta 4,5 juta gitu. Misal naik sampai 10 juta gitu. Menurut cicilan nambah nggak? Nambah. Yang tadinya smartphone ganti kan? Iya kan? Ganti mobil, atau beli mobil second gitu kan? Biaya hidupnya ganti, naik, upgrade lifestyle-nya. Cicilannya, tabungannya tetap. Nah, once nanti uangnya lebih gede lagi bro. Misal puji Tuhan dikasih penghasilan sampai 50 juta per bulan. Menurut lu lunas nggak? Atau cicilan makin gede? Makin gede. Harusnya dilunasin. Iya. Nah itu problemnya di Indonesia bro. Yes. Itu problem di Indonesia. Dan itu ketemu banyak seperti itu betul. Yes. Dari lubang tutup lubang akhirnya. Yes. Nah, the only way untuk bisa seperti itu pilihannya gini, bro. Antara lu mau ikutin pola yang sudah ada
atau lu mau keluar dari pola itu dengan cara main yang berbeda. It's only the game. Lu kayak main, kalau gue selalu analogikan tuh gini, karena gue suka main tenis. Jadi kalau main tenis double, itu tuh ada orang yang suka deket net, maju depan, tapi ada orang yang suka di belakang, garis belakang aja gitu. Nah itu cuman, ya kan tujuannya sama-sama menang, sama-sama happy, sama-sama menang. Tapi kan ada yang main depan, ada yang main belakang. Nah itu kan beda game aja. Nah keuangan juga sama, cuma beda game aja. Lu mau game yang mana? Ofensif, defensif gitu ya. Lu mau game yang mana? Lu mau tetap yang muter gitu, ya nggak apa-apa. Tapi at the end ya lu habis uangnya. Atau yang kedua, lu pengen tetap menikmati hidup, tetap happy, tetap bisa spending, tapi lu makin kaya. Nah, caranya gimana? Simple bro. Ini cara mainnya bro. Kalau lu pernah nggak pergi ke cafe? Lihat ada meja kafe yang lingkaran gitu, mejanya, kok ada kakinya cuma satu, tiangnya. Lu pernah lihat? Pernah. Nah itu adalah gambaran, meja itu gambaran mayoritas orang Indonesia. Mejanya itu, yang barang-barang di atas meja itu adalah pengeluarannya, segitu banyak. Ditopang sama cuma satu kaki, yaitu pemasukannya. Gajinya doang. Nah itu dia tuh. Gajinya doang. Bener banget tuh. Ya, jadi bebannya itu yang segitu banyak cuma ditopang satu gaji doang tuh. I see. Nah, tapi di sisi lain di kafe itu ada juga meja yang mejanya sama tapi kakinya 4. Iya, betul. Nah, lu bayangin aja. Kalau beban yang sama, kakinya 1 sama kakinya 4, secara masuk akalnya lebih enteng yang mana harusnya bebannya. Betul. Yeah. Nah, kaki 4 itu artinya apa? Lu punya penghasilan gak cuma dari satu gaji. Lu bisa punya, misal nih, suami kerja, istri kerja, berarti kan 2 kaki. Betul. Nah, kalau katakanlah lu punya investasi di pasar modal atau investasi apapun lah, kalau satu lagi lu punya waralaba, berarti kan satu income dari suami, satu income dari istri, satu dari investasi, satu dari waralaba, kaki lu 4. Betul. Meja lu bukan meja satu kaki udahan, meja lu sudah 4 kaki. Nah, itu game plan-nya seperti itu, bro. Itu cuma cara main yang berbeda aja. Betul. Nah, itu analogi yang bagus banget tuh buat teman-teman. Jadi ingat ya, kita jangan cuma satu kaki, tapi kalau bisa bikin ada 4 kaki. Kalau kakinya kayak itu ulat bulu gitu sekalian. Nah, 1000. Ya kan asik tuh. Kalau kayak gitu tuh itu kayak kolaborasi sebutannya ya. Kolaborasi. Kalau pengusaha begitu kayak gitu kan. Makanya kaki 1000 teman-teman ya gitu kan. Mulainya dari satu kaki. Jadi cari istri. Salah. Bukan. Biar santai gitu ya teman-teman ya. Oke. Tapi itu bagus banget. Jadi kalau untuk yang dua-duanya kerja nih, misalkan tadi. Saran kan sebagai penasihat keuangan, advis gitu. Biasanya mereka udah kerja, waktu udah penuh, apalagi udah punya anak. Terus habis tuh. Mau ngapain gitu? Mau waralaba, mau ini. My suggestion gini, bro. Silakan. Ini sekali lagi ini game plan ya. Maksudnya game plan itu adalah strateginya orang bisa beda-beda. Nggak ada benar, nggak ada salah. Oke. Biasanya kalau di klien-klien gue tuh adalah usianya ada yang di usia 30-an, ada yang usia 40-an. Ada beberapa yang 50-an, tapi mostly di usia 30-an atau 40-an. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga, punya anak. Jadi pulang kerja, dia itu sudah fokusnya sama urusan sama anak. Nah, nggak mungkin tuh yang namanya buka website tentang keuangan lagi, lagi gitu. Nah, my suggestion adalah gini, lu berdua suami istri fokus aja sama karirnya. Misal, kalau suaminya itu memang spesialisnya di bidang marketing gitu, lu mendingan fokus upgrade your skills, knowledge, skills, anything di marketing supaya karir lu melesat gitu. Sharpen the saw, mengasah gergaji yang udah udah tajam gitu. Nah, tapi lu butuh kaki ketiga kan. Nah, gua bantu kaki ketiganya dengan investasi di pasar modal. Ya, jadi lu tetap fokus di karir lu, kalau lu punya waktu untuk family lu. Nah, nanti masalah pasar modal atau kaki ketiga itu gua bantu. Sounds good tuh. Nah, nanti kalau uangnya terkumpul, nah, itu game plan yang berikutnya. Misalnya ya, uangnya lebih terkumpul lebih banyak lagi. Nah, ini bisa datang ke pameran waralaba, belilah
beberapa waralaba yang memang Menghasilkan. ya menghasilkan, dan ini bagian lo lah yang jelasin ya waralaba ya. Siap. Boleh. Iya. Nah kan biasanya waralaba tuh setahu gue, karena kemarin tuh kan gue sempat ke pameran waralaba bro. Gue tuh lihat-lihat, ada sih yang di bawah 10 juta pun ada. Tapi menurut gue, tapi nanti tolong dikoreksi ya. Gue tuh tertarik sama beberapa deal yang range-nya tuh di atas 100. Dari segi persiapannya, dari segi ini itunya dan lain sebagainya, itu gue merasa kayak kalau gue beli ini tuh nggak terlalu capek untuk ngurusin detail. Kalau yang di bawah 10 tuh gue masih banyak hal yang harus gue urusin gitu. Betul. Sedangkan gue dengan beli, sebenarnya gue pengen beli waralaba tuh tujuannya tidak mau terlalu banyak di operasional sebenarnya. Betul. Nah makanya itu, tapi kan nggak semua orang punya kesempatan atau punya uang langsung untuk invest di waralaba gede gitu kan, nggak bisa, belum tentu. Betul. Nah jadi dari kerja kumpulin di investasi. Nah dari kerja investasi itu makin gede, beliin waralaba. Oke. Jadi kakinya udah langsung 4 tuh bro mainannya. Oke. Kalau ngomongin sampai personal financialnya itu di ini juga gak sih, kayak misalkan Ada. ini gaji gue segini nih, Bisa. combine income gitu, Bisa. terus nanti itu juga dibantuin ya? Bisa dibantu juga. Bisa dibantu juga. Memang seandainya ada kesulitan bisa dibantu. Nah, Gitu. oke. Misalkan yang kayak gitu-gitu juga bisa. Nanti kalau untuk biaya segala macam langsung ngomong sama Kakak Melvin ya. Kita nggak jualan nasi gitu. Kak, kalau mau tahu sebelum kamu terjun finansialku kayak gini ya, sebelum lu terjun nih, kenapa? Oh, itu kan finansialku tuh idenya dapat dari waktu gua bikin ini tesis. Oke. Ya, at that time 2012 2013 ya. Gua lupa di sekitar situlah. Itu tuh waktu gua bikin tesis tuh gua mikir kira-kira ada nggak ya tesis waktu gua di SPM ITB. Nah, gua mikir gua mau bikin tesis jangan sampai cuma di library doang, tau nggak sih? I see. Kalau bisa cuan dah. I see. Produk kuliahan guys. Tuh. Emang kalau pengusaha gitu ya, produk kuliahan berapa kali teman-teman gitu. Terus. Nah, terus kadang gue lihat at that time itu researchnya adalah kelas menengah Indonesia itu akan naik bro. Oke. At that time itu angka kelas menengah tuh belum nyampe 50 juta. Sekarang sudah loh bro. Nah, Nah waktu itu banyak ahli-ahli yang mengatakan bahwa ketika kelas menengah Indonesia naik itu konsumsi itu akan naik. Yes. Jadi kelas menengah itu adalah consumerism atau consumer class gitu. Iya. Nah pada waktu itu gue berpikir, kalau kayak gini bakal topik keuangan, problem keuangan akan meningkat nih. Karena financial product juga akan meningkat nih, macam-macamnya jurus-jurusnya gaya-gayanya akan rame nih. Yeah. Tapi pemainnya masih dikit. Yes. That's aku think opportunity. Honestly from that gitu, opportunity gitu. Dari kuliah tuh ya. Ya. Nah, ini selama financial naik turun ada atau stabil? Banyak lah. Naik turun banyak lah. Sekarang kita pengen dengar kisah perjuangan. karena kalau kita podcast itu saya pengen dengarnya bukan kisah sukses, kisah perjuangan. Jadi boleh dong naik turunnya, boleh cerita gak? Tantangan terbesar deh. Ada banyak bro. Oke. Dulu gue mikirnya adalah pendanaan. Oke. Funding. Karena startup itu biasanya mainnya dari fundingnya itu. Tapi the biggest problem for me ada di sebenarnya product market fit. Oke. Lu pernah dengar nggak istilah product market fit? Iya. Jadi coba dari finansialku seperti apa tuh product market fitnya yang nggak tepat? Jadi gini, jadi yang namanya bisnis itu gue baru mempelajari dan memahami akhirnya setelah gue terjun ya bro, dan itu baru paham tuh baru ya mungkin terakhir ini gitu baru paham gitu. Ternyata bisnis tuh ada dua macam bro. Ada yang namanya itu market driven, ada product driven. Oh yes. Itu bahasa anak sekolahnya bro. Iya. Ini bahasa jalanannya gue kasih tahu. Ada yang lu ketika lu jualan harus begini, siapapun cari gitu. Oke. Langsung gini. Tapi ada yang cuma gini doang, uang datang. Yes. Lu gini aja nih. Betul. Cekring gitu. Iya. Contoh. Ngerti. Misal ada ke waktu itu ada jualan es teh bro. Es teh manis. Yes. Ada cuma jualan dua. Es teh tawar atau es teh manis. Di dalam pameran mobil. Yang isinya mobil. Tapi ada satu box yang jualan es teh. The only yang jualan minum. Lu apa nggak gini bro? Betul sekali. Itu lokasi tepat, nggak ada saingan. Harga nggak nyampe 10.000 es teh gitu bro. 3 hari. Apa lu nggak panen bro minuman jualan es teh?
Marginnya apa nggak tebel bro? Iya. Ya, jualan teh harga berapa dijual 5.000 udah untungnya udah double bro. Iya. Ya kan? Itu bisnis ini kan? Yes. Tapi di sisi lain ada juga nih yang di pinggir jalan atau di mana kau udah melihat, wih kayaknya bisnis es teh menarik ya. Di depan rumahnya bikin es teh gitu. Kau udah harus gini. Capek. Ya. Jualannya sama bro. Betul. Tapi ternyata hasilnya bisa beda. Ya karena ada satu yang memang market driven, ya di situ pameran mobil. Dan gak ada yang jualan air minum, di only you yang jualan air minum dan gue aus, gue butuh minum gitu. Yeah. Ya gue beli gitu. Yeah. Harga lu make sense masih 5.000-an gitu. Yeah. Ya gue beli dan kita semua orang banyak yang aus dan banyak yang beli gitu. Yeah. Tapi kalau yang di depan rumah entah out of nowhere kepikiran rumahnya kayaknya asik nih kalau punya usaha gue udah bikin gitu. Ini marketnya dari siapa yang datang? Atau harus kayak gini-gini gitu. Nah, waktu itu finansialku ada di masa yang harus gini-gini bro. I see. Okay. Tapi gue nggak bisa ngomong detail, tapi ada kondisi yang gue harus gini gitu. Ilmunya, saltonya sudah macam-macam keluar semua gitu. Tapi outputnya belum semaksimal itu. Ada masa-masa itu. I see. Gitu. Itu karena kita ngomongin positioningnya kurang tepat lah. Ya itu bahasa anak sekolahannya. Iya. Gue sering ngajarin branding marketing dan emang kita juga kalau klien-klien kita tentukan gitu storytellingnya masuk ke fitnya kemana, positioningnya gimana, itu benar banget itu. Itu bahasa anak sekolah. Driven atau market driven kan gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin yang tadi product driven, itu kita bikin produk bagus tapi nyarinya dipaksain jual belum tentu laku segala macam, budget marketingnya tinggi, customer acquisition tinggi segala macam kan gitu kan. Tapi kalau yang tadi marketingnya tinggal nadah tangan aja udah gitu. Terus ya memang dia tepat gitu di pabrik pameran mobil kagak ada yang jual minum, ya semua pada keliling-keliling aus habis negosiasi segala macam, ya perlu minum kan. Cengli banget gitu. Jadi pernah ngalamin di masa seperti itu ya. Keluarnya gimana? Nah itu berat sih. Itu memang berat. Itu karena berarti repositioning kan. Yes. Itu kan sebenarnya problemnya adalah di positioning. Yes. Jadi harus repositioning. Yeah. Dan ketika repositioning berarti ya lu ubah semua strategi mainnya. Iya pasti. Nah itu berat sih. Back to basic ya. Back to basic. Itu back to basic. Jadi somehow menurut gua ya, tapi ini bisa jadi kita beda pendapat ya. Menurut gua entrepreneurs itu perlu mengakui ya kalau memang ada strategi yang memang mungkin nggak tepat. Betul banget. Ya, dan dengan dia sadar, dia tahu, oh ternyata ini harusnya nggak begini, mengakui itu salah gitu, dan ya oke, kita harus merepositioning, kita lihat marketnya apa, datanya apa, ada nggak bagian tertentu yang gini dulu deh. Iyalah, ada nggak yang gini dulu, mungkin nggak gede, gini dulu, nanti abis gini kita gini dikit, jadi lebih ada segmen lain yang kebuka, gini lagi gitu. Betul. Ya tapi harus ada gini dulu. Yes. Jangan gini terus gitu, tapi harus yang gini dulu gitu. Ya, paham ya, belum pakai tangan. Iya, tapi frankly speaking ya, memang kita juga ngalamin momen-momen seperti itu, di mana kita contohnya di Entrepreneur Society dulu dibentuk kan secara sosial segala macam gitu. Ini jadi curhat gitu. tapi kayak enaknya ngobrol gini teman-teman bisa belajar langsung nih. Jadi dulu tuh kayak kebutuhannya banyak, tapi kita bikinnya secara sosial. Jadi gabung grup WhatsApp gratis apa segala macam. Sekarang tuh udah ada ya kayak grup-grup lain yang setiap tahun bayarnya bisa senilai kalau kita gabung di sini kan sekali bayar seumur hidup. Karena kita tetap mau keep esensi sosialnya. Jadi Elite's Lifetime tuh cuman kayak ya jumlahnya segitulah. Tapi di luar sana tuh ada yang militan banget ngajakin gitu segala macam dan itu cepet gitu. Jadi kayak wow, ngeliatnya kayak gitu kayak wah ini kayaknya strategi harus pivot, harus apa segala macam. Jadi ya memang itulah. Itu juga itu kita ngalamin, kita ngerasa juga kalau lagi yang ada kita mesti frantically nyari di mana-mana sama tinggal diam aja nih set gitu. Kita mesti menjawab kebutuhan pasar. Betul. Gitu. Kayak kalau ngomongin di Entrepreneur Society, kita salah satu kurikulum dasarnya kan bilang esensi kewirausahaan nomor 2, fokus bantu orang lain dulu, rezekinya datang. Jadi ya kita tinggal cari mau bantu siapa, positioningnya kemana gitu. Betul. Baru gitu. Okay. Betul. Sekarang finansialku positioningnya kalau boleh tahu? Sekarang gini, gua masuknya adalah bantu orang-orang tadi biasanya profesional atau entrepreneurs yang udah capek kerja tapi punya uang, tapi udah nggak kepikiran gimana cara ngatur investasinya, tapi pengen ada uang hasil investasi. Oke. Gua bantu advice di situ. Oke. Banyak tuh ya teman-teman. Itu pasti nanti banyak lah. Tenang ya, kita ngomongin dari komunitas bisa refer juga teman-teman ya. Langsung kontak Kakak Melvin ya. Kalau pengen cuan-cuan itu pasif berarti ya. Gue nggak berani menjanjikan ya, karena nggak di undang-undang nggak boleh menjanjikan return loh bro. Betul. Benar. Di undang-undang nggak boleh loh bro. Jadi kita bahasanya gimana guys? Tapi minimal kalian tuh dapat dulu ada advice, ada langkah. Kalau enggak ya kita buta. Kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana,
kita akan hilang arah teman-teman. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu tujuannya mau kemana, terus nanti langkahnya kemana itu dari Kak Melvin sama Finansialku bisa bantu juga gitu ya Some teman-teman. of my friends yang gua bantu bro, itu lebih senang sebenarnya bukan di situnya juga bro, tapi lebih ke kaki mejanya itu bro. Yes. Dia tuh kadang-kadang bingung karena dua-duanya tuh udah capek berkutat, kau udah merasa kurang. Akan merasa kurang. Yes. Nah, kau udah masuknya memang gua bantu di kaki ketiga, tapi begitu itu karena kita sering ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Gue jadi explore lebih orang itu. Gue tanya kenapa nggak gini atau lu happy nggak sih melakukan itu? Misal nih contoh-contoh ya. Lu sebagai misal nih spesialis di marketing gitu. Misal gue bisa tanya, lu happy nggak melakukan sekarang ini? Udah apakah lu ada pengen upgrade apa lagi? Misal lu kepikiran mau, gue mau digital marketing dong belajar. Nanti gue bisa ngobrol-ngobrol, oke lu kira-kira invest gini. Udah dia itu bisa menumbuhkan kaki meja yang berikutnya lagi bro. I see, yes. Kaki meja berikutnya lagi. Betul. Karena biasanya dari ngobrol-ngobrol itu, ya salah satu gift-nya gue, talentanya gue itu adalah, gue adalah observer bro. Gue orang yang observer, jadi gue lihat data, gue ngelihat lu, udah gue bisa nanya dari ngobrol-ngobrol, lu maunya apa sih gini, nanti bukan gue yang memutuskan, tapi gue biasanya nanya, karena gue mengobservasi gitu. Oke. Wah menarik. Ini kalau mau digali panjang teman-teman ya. Kalau nggak nanti lama-kelamaan gue yang curhat terus jadi klien nih. Nah ya kan. Tapi karena waktunya terbatas, Kak Melvin thank you banget udah datang nih. Kita sharing di Entrepreneur Society. Semoga teman-teman tadi bisa dapat ilmu baru ya. Saya aja banyak belajar ya kan. Tadi ngomongin tentang pasar saham, terus pembagian kaki meja apa segala macam. Itu banyak banget yang kita pelajari. Teman-teman mesti bisa terapkan juga. Kalau bingung nanti langsung follow aja Kak Melvin Mumpuni sama finansialku_com, yaitu nanti di Instagram, di TikTok sama ya. Yes. Dan nanti follow juga, subscribe di YouTube channel kita di The Entrepreneur Society, dan nanti Instagramnya komunitas pengusaha.tes dan Clemens Raharja. Semoga teman-teman bisa dapat ilmu-ilmu baru dan nanti bisa terus belajar. Final words bro, ada apa pesan buat teman-teman? Silakan. Nah teman-teman, ya gini, kalau teman-teman mau main di gameplay yang berbeda, ya jangan hidup bersandar dari satu sumber penghasilan. Oke. Bikin sumber penghasilan yang lainnya dan pertimbangkan juga di investasi gitu. Di investasi di pasar modal boleh atau mungkin di waralaba boleh, tapi jangan hidup, saran saya, jangan hidup dengan mengandalkan satu sumber penghasilan gitu. Terima kasih, keren banget. Nanti kalau teman-teman pengen belajar ngomongin waralaba dan sebagainya, kita nonton lagi. Abis ini ada YouTube-nya lanjutan lagi ya. Gantian nanti ya. Kita nontonnya di Finansialku nih gitu. Gantian nih Kak Melvin pengen sharing-sharing juga bareng kita. Oke teman-teman, thank you banget Kak Melvin sekali lagi udah datang berbagi sama kita. Kalau kita biasa di ending kalau kita ngomong selalu di Entrepreneur Society, go bold and beyond gitu ya. Okay. Boleh ya. Ini juga Kak Melvin salah satu member kita. Jadi kita say hi buat teman-teman ya. Satu di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Nah, semangat terus teman-teman, sukses selalu. Sampai jumpa. Bye-bye.